wabarakatuh. Bertemu kembali di Kak Yatno Bintang. Kali ini kita akan melihat 12 syarat guru bahagia. Tidak semua guru bahagia. Ya. Akibatnya guru itu karena tidak bahagia, dia gampang stres, banyak penyakitnya, kemudian cenderung merenung, cenderung menutup diri, dan tidak bahagia. Nah, sebaliknya guru bahagia itu dia selalu sehat, riang gembira, rezekinya banyak, dan jauh dari penyakit, kemudian betul-betul berada dalam dunia eksistensi yang bagus. Apa 12 itu? Berikut ini. Yang pertama adalah mengungkapkan rasa syukur. Jadi dari 12 itu yang pertama adalah selalu bersyukur. Bersyukur itu bersyukur terhadap diri sendiri karena masih bisa punya kesempatan mengajar, punya kesempatan masih menjadi guru, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, dan bersyukur pada siswa-siswanya. Implementasi dari bersyukur itu adalah mengungkapkan kekaguman kepada diri sendiri karena bisa mengajar dengan baik, kagum dengan muridnya, kagum terhadap Allah yang memberi kesempatan kita untuk tetap mengajar, dan dia betul-betul mengapresiasi apa yang ada dengan cara bersyukur. Bersyukur itu betul-betul memberikan warna tersendiri, dan itu syarat pertama. Bagaimana syarat kedua? Berikut ini. Nah, syarat kedua adalah mengembangkan optimisme. Melihat sesuatu dari yang benar, melihat sesuatu dari yang baik, melihat sesuatu dari yang bermanfaat, tidak pernah melihat sesuatu dari yang negatif. Dia betul-betul yakin bahwa ke depan pasti akan ada perubahan. Berpikirnya selalu optimis. Optimis pasti bisa dipecahkan permasalahan yang sedang menimpa kita. Jadi yang kedua adalah mengembangkan optimisme. Siap ya, optimis ya. Nah, yang ketiga adalah untuk bahagia itu melepaskan sesuatu yang berlebihan. Jadi karena belum terjadi nggak usah berpikir macam-macam, berpikir berlebihan. Yang seharusnya yang kita pikirkan 6, kita berpikirnya sampai 15. Nggak usah berlebihan, sederhana saja. Apa yang Anda lakukan, lakukanlah seperti apa yang Anda kuasai. Nggak usah berlebihan. Orang berlebihan itu cenderung tidak bahagia karena dia stres. Dia takut sebelum berbuat sesuatu. Jadi tidak usah berlebihan. Yang keempat itu mempraktekkan kebaikan. Bahwa semua guru punya energi kebaikan, punya potensi kebaikan. Maka keluarkan kebaikan itu meskipun kecil. Kebaikan itu tidak harus berlebih. Tidak harus kelihatan yang wah. Ketika Anda memberi salam kepada anak itu sudah berbuat baik. Ketika Anda mengambil sampah kecil saja kebuang ke tempat sampah itu sudah berbuat baik. Ketika kamu memberi tepuk di pundaknya siswa, bagus apa yang kamu kerjakan. Meskipun itu ada yang salah, itu sudah berbuat baik. Berbuatlah baik dari yang kecil, dari yang terdekat, dari yang sederhana. Nah, yang kelima itu adalah mempertahankan hubungan sosial. Jadi betul-betul membangun hubungan sosial. Hubungan sosial itu hubungan kita dengan orang lain. Yang dimaksud orang lain ini tentu teman kita, pimpinan kita, siswa kita. Kita harus berhubungan sosial kepada mereka. Sebab dengan berhubungan sosial kita sudah meluapkan pikiran yang menghantui kita.
kita sudah bisa tahu kondisinya dan rasanya ada energi yang kita lepaskan untuk hubungan sosial ini. Dan itu menarik bagi kita. Nah, yang keenam itu menentukan strategi menyelesaikan masalah. Kita akan bahagia, guru akan bahagia, dia sudah menyelesaikan masalah. Masalahnya nggak usah rumit-rumit. Masalahnya umpamanya bagaimana kita mengajar. Ketika kita sudah mengajar, itu berarti sudah menyelesaikan masalah. Dan masalah itu datang ribuan kali sehari. Tapi kita bisa mengatasinya karena masalah-masalah itu ada yang sangat ringan, ada yang berat. Kalau yang berat nggak usah dipikir jauh-jauh. Yang penting guru punya strategi menyelesaikan masalah. Ya, itu yang keenam. Yang ketujuh berikut ini. Ketujuh itu adalah belajar memaafkan, memberikan maaf pada orang lain yang betul-betul memang dia memerlukan maaf itu. Dan jangan pelit dengan kata maaf, karena dengan maaf itu artinya kita sudah melepaskan energi negatif dan yang akan datang adalah energi positif bagi kita. Jadi berilah maaf ketika orang meminta maaf. Berilah maaf ketika Anda melakukan sesuatu. Mohon maaf Bu, saya akan pinjam buku ini. Mohon maaf Bu, saya akan bertanya tentang ini. Mohon maaf anak-anak, hari ini saya akan bertanya kamu tadi sarapannya apa, dan seterusnya. Jadi mohon maaf itu penting bagi kita. Yang kedelapan adalah experience flow, artinya melakukan pengalaman yang mengalir. Lakukan pengalaman-pengalaman baru, mengalir tapi biasa saja. Lakukan pengalaman-pengalaman mengajarmu dari hari ke hari, tetapi coba ditingkatkan. Cara hari ini mungkin berbeda untuk cara besok. Seminggu-seminggu yang lalu mungkin juga berbeda dari minggu ini. Maka buatlah pengalaman, tapi pengalaman yang mengalir. Pengalaman yang terus berubah, pelan-pelan, kecil, sederhana, tapi pengalamanmu terus mengalir bagaikan air dari sumber air, mengalir terus sampai ke lautan. Gitu ya. Nah, kesembilan itu merawat dan menikmati kesenangan. Jadi kalau kita punya kesenangan memelihara ikan cupang umpamanya, dan itu kesenangan kita, maka lakukan saja, karena itu membangun sebuah kebahagiaan. Jadi rawatlah kesenanganmu. Apakah senang memasak, senang bertanam, senang menulis, senang sesuatu, lakukan. Merawat kesenanganmu dengan sepenuh hati itu juga sumber dari sebuah kebahagiaan. Yang ke-10, harus komitmen pada tujuan. Semua orang pasti punya tujuan, semua orang punya harapan. Tapi banyak tujuan yang tidak tercapai karena dia tidak komitmen. Karena tidak komitmen, orang itu menjadi sedih, stres, dan ujungnya tidak bahagia. Maka guru yang bahagia, sosok yang bahagia, dia harus komitmen dengan tujuannya. Komitmen terus meskipun itu susah. Komitmen terus meskipun itu halangan banyak yang menghambat. Komitmen terus, gigih, jalani secara disiplin, gigih dan sepenuh hati. Komitmen pada tujuan itu akan membahagiakan kita. Yang ke-11 itu harus betul-betul mempraktekkan spiritual kita. Mempraktekkan motivasi diri, spiritual diri, kuatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dengan berdoa, dengan bersolat, dengan berpuasa, atau dengan cara-cara yang lain. Karena itu akan menjadi sumber bahagia dan permasalahan hidup kita akan ada jawabannya. Dan kita lebih tenang untuk itu. Ketenangan itu sumber dari bahagia. Maka kuatkan spiritual Anda. Siap ya? Yang ke-12 itu merawat diri kita. Rawatlah diri kita yang tampak maupun yang tidak tampak. Yang tampak kita rawat dari sisi
tangan, mata, hidung, mulut, kaki, kuku, dan sebagainya, penampilan, baju, topi, atau apa itu perlu kita rawat. Yang kedua, merawat diri itu merawat yang di dalam, merawat pikiran kita, merawat asupan bergizi lewat membaca buku, berdiskusi, rawat batinmu, rawat dirimu, rawat lingkungan yang ada kaitannya dengan dirimu. Merawat tubuh itu sumber bahagia. Begitu ya. Sampai di sini, salam Kak Yoto Bintang.